Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Rahasia Sukacita Sejati. Filipi pasal pertama ayat 20-26, demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan aku akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Pemirsa sekalian, satu kali ada seorang yang kehilangan dompetnya di sebuah gang dan berusaha mencarinya. Kebetulan ada temannya yang lewat dan membantu dia untuk mencari dompet di gang tersebut. Setelah 10 menit berlalu dan tanpa ada hasil, temannya tanya, tadi kira-kira jatuhnya di sebelah mana? Oh, jatuhnya sih di gang sebelah. Loh, kok di gang sebelah nyari-nyari gang ini? Soalnya ini kan sudah malam. Gang ini ada lampunya, sedangkan gang sebelah nggak ada lampu neonnya, jadi gelap. Lebih baik cari di tempat terang. Ya jelas saja tidak mungkin ditemukan. Karena apa, saudara? Dia mencari di tempat yang keliru. Nah, ada berapa banyak orang mencari sukacita dan kebahagiaan di dunia ini, tapi mereka juga tidak pernah menemukannya karena mereka mencari di alamat yang salah. Mereka berpikir bahwa sukacita dan kebahagiaan akan diperoleh kalau saya punya uang yang banyak. Memang dengan uang kita bisa membeli banyak hal, kecuali kebahagiaan. Dan dengan uang kita bisa beli tiket untuk pergi kemana saja ke seluruh dunia, kecuali ke sorga. Saudara, kebahagiaan itu sebetulnya tidak ditentukan oleh keadaan luar. Berapa yang kita punya, rumah sebagus apa yang kita miliki, tapi tergantung dari sikap hati kita. Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah. Dia tahu bahwa rahasia sukacita sejati dalam ketergantungannya kepada Tuhan. Fokusnya bukan kepada diri sendiri, tetapi fokusnya kepada Kristus. Sehingga kalau dia mati, berarti dia menjadi martir karena dia di penjara itu karena Injil Kristus. Dan dia pasti akan masuk surga. Tapi kalau dia hidup, dia masih bisa memberitakan Injil dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah melalui hidup kita nama Kristus dipermuliakan atau dipermalukan? Kita harus memilih kehidupan semacam apa yang kita jalani. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat ada 3 rahasia untuk mengalami sukacita sejati. Yang pertama, sukacita sejati kita dapatkan bila kita hidup berfokus kepada Kristus. Dalam ayat 21 tadi Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa Kristus harus menjadi pusat kehidupan kita, menjadi fokus seluruh keberadaan kita? Karena ada banyak alasan. Yang pertama, karena Kristus adalah awal kehidupan baru yang dialami oleh Paulus dan juga dialami oleh kita orang percaya. Saudara tahu, orang Kristen itu lahirnya 2 kali, matinya sekali. Sedangkan orang tidak percaya, lahirnya cuma sekali, matinya 2 kali. Maksudnya bagaimana? Orang Kristen lahir sekali dari rahim ibu dan lahir kedua adalah lahir baru ketika kita bertobat percaya kepada Kristus. Mati cuma sekali, dikubur, dan setelah itu kita akan hidup kekal sampai selama-lamanya di dalam kerajaan sorga. Sedangkan orang yang tidak percaya, lahirnya sekali, keluar dari rahim ibu. Setelah itu mati 2 kali, dikubur, dan yang kedua mati kekal di dalam api neraka, disiksa sampai selama-lamanya.
Bukankah kita harus hidup berfokus kepada Kristus? Karena Kristus adalah awal kehidupan baru bagi kita yang menjamin keselamatan kekal. Yang kedua, Kristus harus menjadi fokus karena dia selalu menyertai kehidupan kita. Dalam Kisah Rasul 18 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau. Dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Paulus di tengah segala pelayanannya mengalami banyak sekali tantangan. Tapi Tuhan berkata, jangan takut Paulus. Sebab aku menyertai engkau. Bukankah Tuhan juga selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Sehingga Kristus bukan hanya merupakan awal kehidupan. Tetapi dia selalu menyertai kehidupan kita sampai selamanya. Yang ketiga, kita harus berfokus kepada Kristus karena Kristus adalah inspirasi kehidupan. Kristus menjadi model, menjadi teladan. Kehidupan semacam apa yang kita inginkan. Yaitu kehidupan yang menjadi serupa seperti dia. Dalam Filipi 3 ayat 10 Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bukankah Kristus harus menjadi inspirasi dalam kehidupan kita? Kalau kita hidup seperti apa? Hidup kita harus seperti Kristus. Ada banyak tokoh-tokoh hebat di dunia ini. Kita bisa meniru si A, si B, si C. Mungkin dia pengusaha yang terkenal, mungkin dia atlet yang hebat. Tapi tiap orang selain punya kelebihan, punya kelemahan. Hanya Kristus yang sempurna. Dan biarlah kita punya kerinduan untuk hidup serupa seperti Kristus, sang inspirasi kehidupan. Yang keempat, kita harus hidup berfokus kepada Kristus karena Kristuslah pemberi tugas kehidupan. Khususnya kepada Rasul Paulus. Dia telah menyelamatkan Paulus dari seorang penganiaya jemaat dan menjadikannya rasul. Artinya utusan Injil membawa kabar baik kepada orang-orang supaya mereka diselamatkan. Bukankah Tuhan juga memberikan tugas kehidupan kepada saya dan saudara? Jadilah garam dan terang dunia. Jadilah berkat ketika kita hidup di atas muka bumi. Dan kepada sang pemberi tugas itulah kita harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita ketika dia datang untuk menjemput kita. Kenapa kita harus hidup berfokus kepada Kristus? Karena Kristus juga adalah kekuatan hidup dari Paulus dan juga kekuatan hidup dari kita tentunya. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, di tengah segala beban-beban yang harus kita tanggung, ternyata Tuhan itu memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Aku hidup karena kasih karunia Allah. Dan karena kasih karunia yang memampukan itu aku bekerja lebih keras dari semua orang yang lain. Tapi bukannya aku tetapi kasih karunia itulah yang menyertai aku. Kalau saudara mengalami kasih karunia Allah, engkau akan mengalami dua hal. Yang pertama, kebaikan Tuhan kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Dan yang kedua, kemampuan Tuhan yang membuat saudara bisa melakukan apa yang sebetulnya tidak bisa engkau kerjakan dengan kekuatan sendiri. Dan mengapa saudara bisa? Karena Kristus yang memberikan kemampuan itu kepadamu. Seberat apapun kesulitan dan tantangan yang saudara alami. Tapi engkau sampai hari ini bisa tegar, berdiri, dan berdoa kepada Tuhan. Itu karena Kristus adalah kekuatan hidup kita. Yang berikutnya, kenapa kita harus hidup berfokus kepada Kristus? Karena Kristus adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Saudara tahu, bagi Paulus dan juga bagi kita, tujuan akhir kita adalah hidup bersama-sama dengan Yesus di dalam kekekalan. Mati bagi orang percaya bukan selesai. Tetapi mati adalah koma, sebab setelah itu ada kehidupan kekal, memerintah bersama dengan Kristus selama-lamanya di dalam keabadian. Tidak heran karena hidup yang berfokus kepada Kristus itulah yang menyebabkan Paulus berkata,
Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena mati bagi orang percaya adalah tinggal bersama di dalam kekekalan dengan Yesus Kristus. Saudara, kalau kita ingin mengalami sukacita sejati, mau tidak mau hidup kita harus berfokus kepada Kristus. Paulus ada dalam penjara, tetapi justru gara-gara dia di penjara, dia bisa memberitakan Injil kepada para pengawal yang ternyata adalah pegawai-pegawai kaisar. Sehingga akhirnya berita Injil itu sampai ke istana raja, sampai ke istana kaisar. Dan banyak orang akhirnya bertobat. Kalau dia tidak dipenjara karena Kristus, dia tidak mungkin menyampaikan Injil kepada orang-orang di lingkungan kaisar, bukan? Kalau kita hidup hanya ingin menikmati kehidupan bagi diri kita sendiri, ketika penjara, ketika kesulitan datang, kita akan mengeluh. Tetapi ketika fokusnya adalah Kristus, asal Kristus diuntungkan, asal Kristus diberitakan, situasi apapun tidak akan pernah menghilangkan sukacitaku di dalam Dia. Kalau engkau ingin mengalami sukacita sejati, hiduplah berfokus kepada Kristus. Hal yang kedua, untuk mengalami sukacita sejati, kita juga harus hidup bekerja, memberi buah. Firman Tuhan tadi berkata, kalau aku mati itu adalah keuntungan. Tetapi kalau aku hidup, itu artinya bekerja, memberi buah. Hidup itu akan penuh dengan sukacita dan kita akan sungguh-sungguh merasa hidup itu ada harganya, ada nilainya, ada manfaatnya bila kita gunakan waktu kita untuk bekerja, memberi buah. Jangan bermalas-malasan, saudaraku, karena ada banyak hal yang kita harus kerjakan di dalam dunia yang singkat ini. Tahukah saudara, bekerja itu bukan kutuk dari Tuhan, tapi sebuah berkat. Karena Adam dan Hawa ditempatkan oleh Tuhan di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu, mengelola, memelihara, menjadi lebih baik lagi. Dan perintah untuk bekerja telah diberikan kepada manusia, bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Dengan demikian, bekerja adalah berkat. Menganggur itu seringkali mendatangkan kesulitan dan masalah di dalam kehidupan kita. Karenanya mulai hari ini jadilah orang yang berguna dengan memanfaatkan hidup kita ini bagi kesejahteraan umat manusia dan tentu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui bekerja kita mendapatkan nafkah tetapi juga bisa memberkati keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Hiduplah berguna bagi sesama. Saudaraku, bukankah kita harus menggunakan waktu kehidupan ini secara efektif sehingga hidup kita menjadi berkat? Tetapi kita juga harus bekerja memberi buah. Maksudnya melakukan sesuatu yang sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Kerjalah untuk perkara yang kekal, yang masih akan tetap ada setelah kita tiada. Dan itu artinya kita harus melebarkan kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Berbuah, itu artinya juga menyelamatkan jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Sebab kalau saya baca dalam Roma pasal pertama ayat 13 dan ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepadamu juga yang diam di Roma. Paulus ingin pergi ke Roma dan memberitakan Injil. Dan dia ingin berita itu berbuah. Buahnya apa? Jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tuhan mau dalam kehidupan ini kita menghasilkan buah kehidupan. Orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita selamatkan karena kita menabur benih Injil sehingga mereka percaya kepada Yesus. Bahkan di ayat 25 tadi Paulus berkata, dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman. Pemirsa sekalian, Paulus berkata dia ingin kembali tinggal di Filipi untuk beberapa waktu untuk memajukan iman. Sehingga ketika dia hadir, orang-orang mengalami buah kehidupan yang makin indah melalui hidup dan pelayanannya. Saudara, kita rindu hidup ini yang cuma sekali menjadi berkat manfaat bagi orang lain. Saya mengucap syukur karena
dalam hidup saya ini Tuhan mempercayakan perkara-perkara yang indah dan luar biasa. Melalui Sekolah Tinggi Teologi Karisma yang saya pimpin, sudah ratusan orang yang lulus di wisuda dan tersebar melayani dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Dan melihat anak-anak rohani menjadi berkat di mana-mana, membangun gereja, menjadi guru agama, menjadi orang-orang yang aktif melayani dalam berbagai bidang. Saya melihat itu adalah buah kehidupan yang karenanya kita bisa syukuri. Tuhan juga percayakan untuk saya mengembalakan gereja di berbagai kota yang ada di Indonesia. Dan ketika melihat mereka mulai maju di dalam Tuhan, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Apalagi mereka juga yang ada yang menyerahkan hidup untuk menjadi hamba Tuhan. Bukankah itu sukacita yang luar biasa? Pelayanan misi yang dilakukan yang menjangkau ribuan gereja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ketika kita melihat hasilnya itu bertumbuh dengan indah, mendatangkan sukacita. Saudaraku, jangan hanya hidup bagi diri sendiri. Ketika kita hidup, kita harus bekerja keras. Dan bekerja keras yang manfaatnya ada di dalam kekekalan. Dengan demikian kita akan mengalami sukacita sejati yang berasal dari Tuhan. Seringkali dalam pelayanan lelah, capek, ada masalah. Tapi sukacita sejati selalu ada di dalam hidup kita. Kalau engkau ingin mengalami sukacita sejati, hiduplah berfokus kepada Kristus. Dan yang kedua, hiduplah bekerja, memberi buah. Dan yang ketiga terakhir, kalau saudara ingin mengalami sukacita sejati, maka kita harus hidup sebagai warga kerajaan Allah. Yang pertama tadi, hidup berfokus Kristus. Yang kedua, hidup bekerja memberi buah. Yang ketiga, hidup sebagai warga kerajaan Allah. Itu dicatat dalam Filipi 1 ayat 27 sampai ayat 30 yang berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus supaya apabila aku datang aku melihat dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku, di dalam teks bahasa Inggris, kalimat awal dimulai dengan perkataan live a life that is worthy of a citizen of the kingdom. Hidupilah satu kehidupan yang berharga sebagai seorang warga negara kerajaan Allah. Hiduplah sesuai dengan petunjuk Injil Kristus. Itu yang membawa sukacita sejati dalam hidup kita. Nah, bagaimana kehidupan sebagai seorang warga kerajaan? Yang pertama, Paulus berkata, berdirilah teguh di tengah segala tantangan. Jangan mundur, jangan mudah menyerah, jangan gampang putus asa. Maju terus di dalam Tuhan. Yang kedua, kita harus sehati sepikir. Jangan jadi orang yang suka bertengkar, gosip sana, gosip sini, jelekin sana, jelekin sini. Itu bukan ciri warga kerajaan sorga. Itu ciri warga kerajaan dunia. Kalau saudara masih melakukan itu, hentikan itu. Karena kita mau hidup berkenan kepada Tuhan. Satu kehidupan yang luhur, tinggi, mulia, bermartabat. Yang ketiga, ciri warga kerajaan sorga tidak gentar terhadap perlawanan apapun, tetapi berani tetap untuk memberitakan Injil Kristus dengan hikmat Tuhan di dalam segala kondisi. Dan yang keempat, ciri warga kerajaan Allah adalah rela menderita bagi Kristus. Karena itu adalah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kepada kita dipercaya bukan hanya untuk beriman, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Saudara ingat ketika para rasul dianiaya karena mereka memberitakan Injil, dan setelah itu mereka dilepaskan dengan ultimatum, jangan lagi memberitakan Injil. Dalam Kisah 5 ayat 41 firman Tuhan berkata demikian. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dianiaya malah bergembira. Karena apa? Mereka dianggap layak menderita bagi Kristus.
Saya ingat ketika Rasul Petrus yang pernah menyangkal Tuhan ditangkap di kemudian hari. Dan dia akan dibunuh dengan cara disalibkan. Dia berkata, apa? Aku harus mati dengan cara seperti guruku mati. Tidak, aku tidak layak. Karena aku pernah menyangkal dia. Kalau engkau mau salibkan aku, salibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. Dan Petrus mati dengan cara demikian. Saudara, karena dia menganggap martir, mati bagi Kristus, itu bukan sebuah hukuman. Itu adalah sebuah kemuliaan. Sebab tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Ciluk ba. Itu sebabnya mari kita tidak gentar untuk memberitakan Injil. Tapi rela menderita bagi Kristus. Jika tiga hal ini kita lakukan di dalam kehidupan, seberat apapun tantangan yang saudara alami, engkau tetap akan punya sukacita yang sejati yang berasal dari Kristus. Yang pertama, kalau kita hidup berfokus Kristus. Yang kedua, kalau kita hidup bekerja memberi buah. Dan yang ketiga, kalau kita hidup sebagai warga kerajaan Allah. Sukacita di dunia sementara, sukacita yang berasal dari Tuhan abadi sampai selama-lamanya. Karenanya dalam Filipi 4 ayat 7, Paulus berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai yang Tuhan berikan melampaui segala pengertian kita. Orang bilang mana bisa bersukacita ketika di penjara, ketika mengalami masalah. Tapi ternyata bisa karena relasi dengan Tuhan memberi sukacita sejati. Saudaraku, hiduplah berfokus Kristus. Saudaraku, hiduplah bekerja memberi buah. Saudaraku, hiduplah sebagai warga kerajaan Allah. Rahasia sukacita sejati engkau akan alami. Tuhan memberkati.